Ya, kalau dibilang kurang diet sih memang diet gitu ya, memang mengurangi makanan, apa namanya, biar bagus, badannya, biar sehat tubuhnya, semua pikirannya gitu sih. Dari April ya pas puasa gitu ya. Jadi ya sebenarnya berawal dari aku ada bukan mah apa namanya, lambung. Ada fatty livernya tuh gitu. Jadi dari situ mungkin apa udah peringatan kali ya. Ayo ayo coba yuk diet yuk sekarang yuk gitu. Jadi ya alhamdulillah ya udah akhirnya dari situ mencoba untuk diet, untuk makan yang sehat-sehat, makan yang memang baik-baik ya gitu ya. Nah alhamdulillah jadi dapat ini dan apa dapat tirusnya, dapat mulusnya ya kan, dapat kurusnya dari 78 ya, 78 terus sampai sekarang tuh sekitar 66. 66. Ya ada makanannya yang memang apa yang nggak berlemak-lemak lagi, nggak goreng-gorengan gitu ya. Terus ya paling apa rebus-rebusan yang dimakan. Terus ada sih suplemen yang memang aku tiap pagi itu minum sama malam juga minum gitu. Jadi serat, lebih banyak serat. Olahraga sebenarnya aku malas olahraga sebenarnya. Jadi aku lebih kepada jaga makan sih. Gitu. Tapi sebenarnya olahraga penting ya, jangan sampai enggak ya. Olahraga penting juga dan aku sih olahraga juga sih, yaitu jalan-jalan di mall gitu. Makan nasi makan tapi nggak banyak gitu, yang porsinya didikitin gitu. Di 3 kali sehari masih pagi-pagi aku makan roti, siang makan apa namanya seperti biasa nasi, tapi pokoknya asal jangan gorengan, jangan apa tadi itu ya, intinya sih gorengan sih, yang jahat itu goreng-gorengan. Jadi goreng-gorengan itu jangan. Makan terakhir paling jam 7-an ya, jam 7-an itu harus sudah selesai. Konsistensinya jaganya ya memang harus dari diri kita sendiri ya. Jangan sampai apa namanya mungkin kita lupa gitu atau apa gitu. Tapi ada cheating day-nya juga sih. Jadi supaya nggak stres ya. Supaya kita tuh nggak sampai diet tapi stres. Jadinya kan jadi apa ya? Akan terlihat dari wajahnya gitu. Muka jadi stres, muka jadi kayaknya harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini. Jadi kayak kepikiran gitu. Jadi kayaknya lebih baik aku sih santai. Sabtu Minggu masih bisa boleh cheating, tapi aku tetap nggak makan goreng-gorengan lah gitu. Itu aku kurangin banget untuk hal itu gitu. Ya lebih apa ya, lebih enak gitu badan dan kan aku juga ada kena kolesterol juga waktu pas itu ya, kena apa lagi ya, fatty liver tadi itu, dan itu benar-benar asupannya harus benar, harus makan yang bagus lah gitu ya. Jadi jangan sampai terulang kembali. Jadi memang makannya harus dijaga banget. Dan alhamdulillah jadi setelah menjaga makanannya jadi ya terjaga juga badannya juga. Jadi kelihatan lebih bagus lah gitu, lebih sehat dan lebih enak ya badannya gitu. Fatty liver tahun ini ya, bulan April itu kena fatty liver ya. Ya itu makan sembarangan, makan lemak-lemak ya, gorengan-gorengan, tetelan tuh. Tetelan. Sempat dirawat aku 3 hari ya, gitu. Jadi sempat sebelum dirawat itu pokoknya dalam sebulan itu 3 kali bolak-balik UGD, gitu ya. Terus terakhir ya itu akhirnya aku harus dibawa ke UGD dan sekaligus langsung dirawat. Gitu ya sih, cukup sih, nggak yang harus berapa lagi ya. Kalau sekarang malah istriku bilang kamu kekurusan deh gitu kayaknya, karena soalnya istriku waktu pertama kali ketemu aku memang agak cabi kan gitu ya. Dia suka aku yang cabi sebenarnya. Tapi ya sekarang begini ya bagus untuk penampilan. Jadi tapi ya itu perutnya jangan terlalu kurus-kurus ya katanya gitu. Jadi aku masih agak ya ada endutnya dikit lah ya. Iya banyak ya, benar. Banyak yang bilang itu sih, lo kenapa sakit gitu, banyak yang bilang kenapa kok kurus, sakit atau apa gitu. Jadi ya aku bilang bahwa memang ya ada sakit juga, tapi akhirnya aku jaga untuk terus, karena untuk acara ini kan kita harus tuh ya perutnya harus gini kan, harus kelihatan kan jadi bagong nih ya kan. Jadi pada saat kita ketemu dengan tim Pagelaran Sabang Merauke, lo kok bekti kurus, kan lo mau jadi ini, jadi bagong tuh harus agak gendut dikit gitu. Jadi ya gimana Bu, ini aku harus jaga makan juga, tapi ya tetap harus perform juga, harus kayak gini juga gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, pokoknya yang penting sehat lah. Ya ini belum turun ini. Iya Bu, benar, banyak yang longgar-longgar.
Ini khususnya ini nih, ini lehernya jadi longgar gitu. Nih ya nggak usah juga sih baju baru. Tapi kemarin sempat Dila sempat ada beberapa baju baru juga sih dia ngasih ukurannya gitu. Sekarang udah lebih enak. Biasanya ukurannya beli gitu Dila suka kesempitan gitu ya kan. Tapi sekarang udah make udah enak gitu. Jadi apapun saya sudah bisa pakai. betul itu betul banget. Jadi lebih seger, lebih nggak gampang capek ya, nafas jadi enak gitu ya, karena dengan tubuh ideal, karena kita jaga makan, jangan sampai juga kita kegemukan juga gitu. Ini aja udah ngos-ngosan kadang dengan begini kan ya. Terus akhirnya ya alhamdulillah diberikan seperti ini sama Allah, diberikan kesehatan seperti sekarang ini, aku syukurin banget dan aku jaga banget gitu. Pindah ke Aussie kan memang itu impian kita untuk sekolah anak-anak gitu kan, nanti masih 5 tahun lagi kalau misalnya memang mereka jadi kuliahnya di sana. Cuman ya semua itu dengan berbagai pertimbangan, kita masih juga cari-cari sekolah di sini juga. Yang mana nih kira-kira yang mana duluan, yang mana ada rezekinya yang mana, ya kita ambil yang itu sih gitu, yang terbaik aja lah. Sempat 2 minggu kita di Australia, terus ya kita udah lihat-lihat sekolahnya juga, udah sempet cari-cari tahu lah mengenai hal itu, dan ya kita masih terus ngumpulin uang lah pokoknya untuk kuliah anak. Itu yang terbaik lah pokoknya, dimanapun. Kalau memang misalnya dapat rezekinya di Australia sana, tapi kalau ternyata rezekinya di sini ya udah di sini aja nggak apa-apa juga. Lebih dekat sih. Negara lebih dekat, terus nggak ribet, terus ya kita udah sering bolak-balik ke sana. Orang-orangnya sih menurut aku ramah-ramah ya, enak-enak gitu ya. Jadi ya dan sekolahnya juga tempatnya bagus-bagus gitu. Ya sebenarnya sih Indonesia juga nggak kalah juga gitu, cuman ya mungkin ada biar bahasa Inggrisnya anak-anak nih kan mereka kan pada pakai nih, jadi biar kepake lah di sana, di luar sana gitu, biar kepake gitu. Di sana ya aku cari juga gitu ada beberapa tempat yang memang jadi pengajar gitu, ada pengajar guru public speaking gitu. Aku sempat apply juga, aku apply ke sana gitu. Ya coba-coba aja ya kan, siapa tahu ya kan. Belum kan baru coba-coba. Itu sih. Ya itu mungkin public speaking, terus ada degar-degar pokoknya lo cuci piring aja di sini juga hidup lo kata gitu. Sampai segitunya. Ya siap gak siap ya sebenarnya. Karena ini demi anak biar bisa sekolah di sana ya, kita kalau misalnya memang kita harus nemenin, mau nggak mau kita harus tinggalkan apa yang ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di sana ada kesempatan untuk bisa tetap dengan keahlian aku sebagai entertainer gitu ya, misalnya ntar sesama teman-teman Indonesia gitu ya mau mempergunakan aku sebagai MC di acaranya juga boleh gitu ya kan. Kalau misalnya di Indonesia perlu ternyata dipanggil untuk MC kerja, ya asal lo mau bayarin tiketnya misalnya, ayo gitu misalnya gitu ya, sampai segitunya lah. Betah-betah aja sih gitu, anak-anak cocok gitu, istri juga cocok gitu ya, karena kita suka yang dingin-dingin gitu. Kebetulan kemarin lagi dingin, lagi enak, terus ya lingkungannya juga enak, kita naik kereta kemana-mana aman gitu. Jadi aku sama Dila sama keluarga tuh naik kereta kemana-mana tuh, naik kereta dan ya enak banget deh pokoknya. Minta foto ya waktu itu ya? Iya sih, nggak ada sih, cuman kalau yang tahu minta foto gitu. Iya, ya begitulah ya, sayang anak kan juga ya, kita biar bisa ngurusin, apalagi perempuan, mereka kita harus jaga lah ya, jangan sampai nyesel suatu hari nanti gitu. Betul, nih di Forte ini ya, sampai 2 hari berturut-turut, insya Allah bisa buat nabung lah gitu, dan pekerjaan itu terus kalau bisa memang silakan, ini mumpung diliput ya, ayo saya bersedia, saya langsung aja telepon ke manajer saya ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.